Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan SBC teman-teman. Cuma untuk edisi kali ini SBC nggak akan mereview perumahan atau ngasih update perumahan. Untuk konten kali ini SBC lebih ke akan sharing aja ya, cara atau proses dari pengambilan rumah bersubsidi. Ini SBC berkaca atau dari pengalaman SBC sendiri ya. Mungkin masih ada teman-teman yang bingung nih, proses apa aja sih yang bakalan dilakuin atau apa aja syarat-syarat yang harus dipersiapkan nih untuk pengambilan rumah bersubsidi. Karena SBC sendiri dulu juga sempat bingung ya, apa aja sih yang harus disiapin, syaratnya apa aja, terus prosesnya gimana sih, terus gimana sih cara kita buat bisa milih developer yang bener-bener kredibilitasnya tuh udah bisa dipertanggungjawabkan lah ya. Nah, SBC kasih sedikit tipsnya ya. Nah, jadi untuk proses KPR bersubsidi ini prosesnya agak sedikit, untuk syaratnya agak sedikit beda ya dengan KPR yang non subsidi atau KPR perumahan yang komersil. Jadi untuk perumahan bersubsidi ini salah satu syaratnya adalah itu benar-benar belum memiliki rumah ya teman-teman. Nah, kalau pengalaman SBC itu sampai ada pernyataan dari RT, RW dan kecamatan kalau benar-benar belum memiliki rumah. Nah, syaratnya itu adalah yang pasti sebelum SBC ngasih uang booking fee itu pastikan dulu BI checkingnya itu benar-benar clear ya, benar-benar bersih. Itu biasanya kalau developer yang bagus atau marketing yang benar-benar bagus ya, itu dikasih arahan dulu untuk melakukan BI checking, atau mereka akan bantu BI checkingnya terlebih dahulu sebelum ngasih uang booking fee-nya. Karena percuma kalau kita udah ngasih booking fee terus BI checking kita itu nggak bersih ya teman-teman, atau kita masih ada cicilan, ya percuma, itu pasti akan gugur teman-teman. Karena banyak sharing dari pengalaman teman-teman lain juga, kayak misalkan teman-teman ada cicilan atau tunggakan di misalkan katakanlah paylater, Aku-Laku atau apalah yang berbau online gitu, itu pasti kedeteksi teman-teman. Yang sudah OJK ya, itu pasti terdeteksi, karena untuk si BI checking ini benar-benar semua transaksi keuangan kita tuh benar-benar dideteksi teman-teman ya. Nah, jadi biasanya kalau yang misalkan BI checkingnya ada tunggakan atau masih ada cicilan, itu biasanya disarankan untuk dilunasi dulu ya teman-teman. Makanya pastikan dulu teman-teman kalau bisa jangan ada cicilan atau jangan ada tunggakan. Dan yang pasti apabila mungkin pernah ada telat-telat bayar atau bisa dikatakanlah tunggakan yang berbulan-bulan gitu ya, itu biasanya bisa langsung gagal tuh teman-teman. Karena untuk yang pengambilan rumah bersubsidi ini emang BI checkingnya cukup ketat ya, harus benar-benar clear. Nah, kalau pengalaman SBC sendiri waktu itu sempat masih ada, jadi kayak listrik dan lain-lain itu kan kadang ada yang jatuh temponya sebelum awal bulan atau pas tanggal gajian. Nah, itu kadang SBC nutupnya pakai paylater dulu tuh teman-teman. Nah, yang kayak gitu-gitu juga kedetek ya teman-teman ya. Itu harus bener-bener langsung dibersihin dulu, dilunasin. Selanjutnya adalah setelah misalkan BI checkingnya clear, kita pastiin dulu tuh teman-teman, developer yang akan kita ambil perumahannya atau perumahan yang akan kita tuju tuh ya, itu sudah bener-bener terdaftar di Sikasep ya teman-teman. Sikasep itu adalah salah satu aplikasi, mungkin itu punya pemerintah ya, lebih ke kayak aplikasinya itu di situ banyak daftar-daftar rumah bersubsidi yang terdaftar di situ. Nah, nanti kita
Untuk prosesnya itu juga nanti akan ter-track lah ya teman-teman. Maksudnya proses kita step by stepnya itu akan ada nanti pas setelah kita bener-bener ngambil rumah. Misalkan kita ngambil rumah di perumahan A gitu ya. Nah itu prosesnya dari mulai booking, kita nyerahan berkas dan segala macamnya sampai kita bener-bener akad dan terima kunci itu semua ter-track di situ ya untuk step-stepnya. Nah karena kalau yang udah terdaftar di Sikasep ini kemungkinan besar itu adalah developernya bagus ya teman-teman. Dan yang pasti teman-teman harus sering-sering lihat juga review-review. Sekarang kan enak tuh, udah ada YouTube juga teman-teman, ada TikTok, ada Instagram. Teman-teman cari aja dulu. Misal teman-teman mau cari di daerah Tangerang gitu misalkan. Cari aja di Tangerang perumahan apa, misalkan teman-teman mau yang dekat stasiun gitu ya, teman-teman cari aja di situ. Nah itu cari yang bener-bener sudah, kebanyakan yang sudah rame atau yang sudah reviewnya bagus-bagus kan kebanyakan udah ada tuh teman-teman ya. Kayak di YouTube juga banyak yang review. Nah itu kemungkinan developernya bagus ya teman-teman. Dan yang pasti juga untuk lokasi ya, lokasi diusahakan yang strategis. Sekarang untuk jarak itu nggak masalah teman-teman, walaupun agak jauh dari Jakarta ya, atau agak jauh dari pusat kota. Yang penting kalau aksesnya itu enak atau aksesnya strategis, itu akan sangat mudah ya, tetap bisa kekejar tuh walaupun kita kerja di tengah kota teman-teman. Jangan kita memaksakan ngambil yang misalkan terlalu dekat dengan pusat kota tapi budget kita nggak sampai, itu juga malah bumerang nantinya buat kita ya teman-teman. Sekarang banyak kok rumah-rumah yang kayak di daerah Bogor, daerah Tangerang itu yang udah terintegrasi dengan KRL ya. KRL itu sekarang untuk schedule-nya atau jadwalnya udah bagus ya, udah on time ya teman-teman. Jadi udah nggak ada alasan lagi lah kita ngambil yang agak jauh ke pinggir, itu nggak masalah teman-teman. Nah satu lagi, yang penting kalau di lokasi itu kita pastikan lokasi itu nggak banjir ya teman-teman. Kita cari tahu dulu lokasinya. Misal perumahan A, teman-teman udah ada target nih. Nah kita cari-cari review lagi tuh, daerah situ kira-kira banjir nggak ya gitu. Kalau perlu pas teman-teman survei, teman-teman lihat sekelilingnya dulu tuh, ada kali nggak gitu kan. Terus datarannya gimana. Kalau perlu tanya aja sama warga-warga sekitar yang ada di situ, lokasi situ kira-kira akan banjir apa enggak, biasanya gimana gitu teman-teman. Dan nggak kalah penting juga teman-teman harus cari fasilitas umumnya atau sarana umumnya teman-teman. Misalkan lokasi sekolahnya gimana, kan pasti yang punya anak akan memikirkan sekolah tuh teman-teman ya, sekolah anak-anaknya. Terus fasilitas kesehatannya gimana, lokasi sarana kesehatan ya teman-teman, misal kayak puskesmas, rumah sakit kayak gitu-gitu. Itu penting ya teman-teman, karena yang itu kayak rumah sakit itu bisa dibilang cukup urgent ya. Kalau kita sedang dalam keadaan darurat itu, kalau bisa yang dekat dengan sarana kesehatan itu sangat strategis tuh, sangat enak tuh teman-teman ya. Nah ya teman-teman, seperti misalkan ini SBC kasih sedikit persyaratan. KPR rumah bersubsidi itu biasanya yang disiapkan adalah fotokopi KTP suami istri yang udah menikah, terus ada pas foto 3x4, fotokopi NPWP, fotokopi kartu keluarga, buku nikah atau akta nikah ya teman-teman yang sudah menikah, slip gaji nih teman-teman 3 bulan terakhir ya, yang pasti itu harus disertai dengan stempel dari HRD tuh biasanya teman-teman ya. Oh iya, untuk mengenai gaji sedikit SBC tambahkan, untuk KPR rumah bersubsidi itu biasanya untuk di single income-nya itu kalau nggak salah dibatasi maksimal gajinya 8 juta ya teman-teman. Nah kalau untuk double income-nya SBC agak lupa, kalau nggak 10 sekitar 12 juta teman-teman ya untuk maksimal gajinya. Tapi kalau ini SBC agak salah nyebut, tolong di komen aja, tolong diluruskan aja di kolom komentar teman-teman ya, supaya teman-teman lain dapat informasi yang valid. Rekening koran 3 bulan terakhir tuh teman-teman. Terus surat keterangan gaji cash untuk yang gajinya nggak ditransfer. Terus ada fotokopi SPT PPh 21.
surat keterangan aktif kerja asli. Nah, ini seperti surat kalau kita menyatakan kalau kita masih bekerja di perusahaan tersebut, teman-teman ya. Terus surat domisili bagi yang KTP-nya di luar Jabodetabek. Nah, satu lagi ada fotokopi surat pengangkatan karyawan tetap buat yang sudah karyawan tetap. Cuma biasanya kalau yang masih kontrak itu, kalau SBC agak lupa tuh minimal kerja di atas 1 tahun kalau nggak salah, teman-teman ya. Cuma nanti kalau ada SBC yang salah-salah menyebut, teman-teman boleh koreksi aja langsung supaya info yang SBC sampaikan ini bisa valid atau bisa sedikit membantu memberi pencerahan buat teman-teman yang masih bingung nih, apa aja sih yang harus disiapkan gitu kalau kita mau ambil perumahan bersubsidi. Dan yang pasti nih teman-teman, kalau ngambil perumahan bersubsidi itu ya yang pasti adalah dari lokasinya strategis dan dekat dengan sarana umum, teman-teman ya. Itu sangat membantu ya. Nah, ini SBC kasih referensi. Ini ada perumahan Permata Mutiara Maja, teman-teman ya. Ini terdiri dari beberapa klaster, ada klaster yang komersil dan ada bersubsidi. Dan ini teman-teman bisa pilih juga. Untuk yang klaster bersubsidinya ini di Permata Mutiara Maja itu seperti benar-benar layaknya klaster perumahan komersil ya, benar-benar one gate system. Terus lokasinya juga sangat strategis. Ini letaknya di Maja ya, hanya sekitar 1 km dari stasiun Maja. Ya kalau naik motor paling lama juga 5 menit tuh teman-teman ya. Yang pasti kalau buat yang kerja di pusat kota, misalkan di Jakarta, di Serpong atau BSD, ini masih sangat terjangkau teman-teman. Dan untuk all in-nya itu murah banget, hanya 2 juta aja. Nah, kalau teman-teman minat di sini, langsung nanti SBC kasih nomor marketingnya ya, ada di deskripsi. Ya, teman-teman tanya aja detail-detailnya sama marketing kalau berminat di perumahan Permata Mutiara Maja ini. Sampaikan aja, misalkan kira-kira tadi syarat-syarat yang SBC udah sebutin memenuhi nggak. Kalau emang memenuhi dan lokasinya cocok, coba-coba aja teman-teman survei. Siapa tahu kan emang jodohnya di situ, kan nggak ada yang tahu teman-teman. Rumah ini emang seperti jodoh-jodohan juga teman-teman ya. Kadang kita udah survei kemana-mana, udah keliling-keliling, itu tau-taunya di Permata Mutiara Maja juga gitu mungkin jodohnya, kan nggak ada yang tahu teman-teman. Ini SBC hanya ngasih referensi aja teman-teman. Nah, video ini adalah salah satu klaster bersubsidinya Permata Mutiara Maja yang sedang dalam progres ya. Ini adalah klaster Onyx teman-teman. Jadi ya emang di sini tuh permintaannya atau demandnya besar banget sama perumahan bersubsidi. Jadi Permata Mutiara Maja itu memberikan benar-benar perumahan yang terbaik untuk teman-teman semua. Ya, sepertinya cukup sampai di sini dulu untuk edisi kali ini. Jika teman-teman merasa terbantu atau memberi pencerahan, boleh sekiranya like dan subscribe-nya supaya SBC makin semangat lagi buat konten-konten dan memberikan update buat teman-teman. Nah, terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.